semuanya, apa kabar Sobat Belajar? Semoga sehat selalu dan yang pastinya semangat untuk belajar. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Perkenalkan, nama saya Winnie Sulistia yang hari ini akan menemani Sobat Belajar semua untuk belajar Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kali ini topik apa sih yang akan kita bahas? Nah, salah satu cluenya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menjadi seorang reviewer yang baik. Nah, sesuai dengan judul yang saya tampilkan hari ini, yaitu cara jadi reviewer yang baik. Nah, kira-kira Sobat Belajar yang di tengah pandemi seperti ini kan ingin membuat sesuatu, misalnya berkarya gitu ya, tapi kira-kira apa ya membuat konten yang cocok. Nah, karena sekarang sedang marak-maraknya YouTuber dan lain-lain sebagainya, mungkin Sobat Belajar ada yang ingin mencoba untuk menjadi YouTuber dengan konten review. Nah, di sini saya akan membahas mengenai cara-cara menjadi reviewer yang baik. Nah, penasaran kan seperti apa? Jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar, nah di sini saya memiliki materi dengan judul cara jadi reviewer yang baik. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan sekilas, bahwa siapa tahu kan di musim pandemi ini ya Sobat Belajar mungkin jenuh ataupun ingin melakukan aktivitas lain yang belum pernah dicoba, yaitu juga tentunya merupakan aktivitas positif yang menghasilkan suatu karya begitu ya. Nah, karena sekarang ini sedang marak-maraknya konten YouTube ya kan, semua orang bisa jadi YouTuber tentunya. Tapi apakah mereka bisa menjadi konten creator yang baik? Nah, misalnya Sobat Belajar di rumah ada yang ingin mencoba untuk menjadi reviewer ya dengan media YouTube gitu. Nah, di sini akan membahas dulu bagaimana sih cara-caranya. Kita langsung saja ke yang pertama. Gimana sih caranya? Yang pertama tentunya Sobat Belajar itu harus percaya diri. Kenapa? Percaya diri itu adalah kunci ketika kamu ingin membuat konten review produk di YouTube. Ketika kamu membuat review produk, mimik wajah, cara berbicara, hingga gestur tubuh harus meyakinkan audiens. Karena kamu bertujuan membangun kepercayaan dari penonton. Jangan sampai video kamu enggan untuk dilihat karena pembawaan yang kurang luwes dan tidak meyakinkan. Nah, kemudian cara yang kedua, selain harus percaya diri, tentunya juga harus memperhatikan kualitas video. Dalam membuat video konten, kamu dituntut untuk membuat karya yang memiliki kesan niat. Tidak hanya dari gambar saja, perhatikan kualitas suara dari video kamu. Jangan sampai membuat penonton bingung dan tidak tahu apa yang kamu katakan dalam video tersebut. Selain itu, tambahkan juga musik latar untuk beberapa bagian video kamu. Misalnya ketika opening dan closing dalam video, serta beberapa bagian saat kamu sedang tidak berbicara atau menjelaskan apapun. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu banyak basa-basi. Nah, kan jadi Sobat Belajar, kalau misalnya ingin mereview sesuatu itu, alangkah baiknya mungkin sedikit basa-basi sebentar saja dengan audiensnya ya, agar tidak terkesan mungkin sombong ataupun tidak menyapa audiensnya. Nah, jadi basa-basi itu perlu, tapi tidak perlu terlalu banyak gitu. Penonton juga ingin mendapatkan sebuah informasi dari video kamu. Nah, kamu harus bisa mengemas pembahasan yang jelas, namun tetap dengan pembawaan yang santai dan juga menyenangkan. Ketika terlalu banyak basa-basi, video kamu malah akan membuat kesan membosankan, bahkan bisa membuat penonton berhenti menonton. Nah, kemudian karena kontennya ini konten review ataupun mengulas suatu produk ataupun tempat dan yang lain sebagainya, maka diperlukan kejujuran. Jujurlah dengan review yang kamu buat. Jujur bukan berarti kamu harus membuat review dengan kata-kata yang buruk, karena pada dasarnya setiap produk atau jasa pasti memiliki kekurangan. Misalnya membuat review sebuah make up yang ternyata kurang cocok di wajahmu karena menimbulkan jerawat. Nah, jadi Sobat Belajar, karena konten review ini mengharuskan si reviewernya ini harus jujur, tetapi untuk menyampaikan misalnya ada kekurangan dari sebuah jasa, sebuah produk itu nggak cocok ternyata, tapi jangan disampaikan dengan kata-kata yang memang ini jelek nih produknya ataupun ini jelek nih tempatnya gitu. Jangan seperti itu. Jadi tetap meskipun jujur tetap harus disampaikan dengan secara halus gitu. Nah, kemudian nomor 5, menentukan konsep videonya seperti apa ya, ataupun tema videonya gitu. Jadi semuanya itu sebelum kita membuat satu video harus matang dulu konsepnya akan seperti apa.
Fokuskan ke konten video kamu pada produk yang akan direview dan sesuaikan konsepnya dengan produk atau jasa tersebut. Misalnya, kamu ingin mereview makanan dari negeri Jepang, maka nuansa yang diangkat pada video tersebut pun harus sesuai. Background harus memberikan nuansa Jepang, menambahkan juga bunga sakura sebagai pemanis pada visual pun tidak masalah. Nah, jadi maksudnya adalah dengan menentukan konsep video ini, Sobat Belajar juga harus memikirkan kesinambungan antara tema ataupun produk yang akan direview dengan misalnya latarnya ataupun juga misalnya ada ornamen-ornamen apa yang akan disesuaikan gitu, agar nanti penontonnya juga tidak akan bosan, seperti itu. Nah, jadi karena kita tadi sudah membahas mengenai bagaimana cara menjadi reviewer yang baik ya, salah satunya di media YouTube, gimana sih cara, tadi kita sudah membahas bagaimana cara-caranya, nah kemudian apa sih materi yang akan kita sampaikan pada perjumpaan kali ini. Nah, karena kita sudah membahas review, nah kira-kira Sobat Belajar sudah menemukan belum clue-nya itu kira-kira apa? Karena tadi sudah membahas tentang review, tentang ini. Nah, Sobat Belajar sudah tahu kan bahwa review itu dalam bahasa Indonesia artinya mengulas, ya kan? Mengulas, ulasan. Nah, jadi kita akan membahas mengenai teks ulasan. Nah, oke. Jadi di sini kita akan membahas mengenai konsepnya dulu atau pengertiannya dulu. Apa sih teks ulasan itu? Nah, karena bahasa Indonesia ini tidak lepas dari teks ya. Jadi semuanya adalah tekstual. Kita lihat dulu konsepnya. Teks ulasan adalah tulisan untuk menanggapi sesuatu produk yang telah diterbitkan ke masyarakat luas seperti novel, puisi, film, dan berbagai karya lainnya yang membutuhkan pembahasan sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat dalam memilih produk atau hiburan yang akan dinikmati. Oke, jadi teks ulasan ini adalah salah satu teks yang menanggapi akan suatu produk ataupun jasa atau misalnya mengenai barang atau juga karya dari seseorang gitu ya. Jadi di sini tuh bisa juga dibahas mengenai baik buruknya, bagus atau jeleknya, atau misalnya kelebihan dan juga kekurangan mengenai suatu produk ataupun suatu jasa begitu. Atau misalnya juga karya sastra. Jadi konsep teks ulasan ini juga banyak sekali dan luas sekali gitu ya, banyak yang bisa dibahas atau yang bisa diulas menggunakan teks ulasan ini. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa kita ulas? Yang bisa kita ulas itu banyak, semua hal bisa kita ulas. Salah satunya ada gaya busana. Gaya busana itu juga luas, misalnya ada sepatu, ada tas, ada baju, gaun, celana, rok, kosmetik, dan lain-lain. Kemudian contohnya lagi ada tempat wisata ya, tidak hanya suatu produk, juga tidak hanya suatu jasa, tapi juga bisa tempat wisata. Misalnya tempat wisata itu ada taman bermain, ada kebun binatang, ada tempat bersejarah dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi tempat makan misalnya. Tempat makan ada banyak juga ya, ada restoran, kafe, kemudian ada yang bisa diulas, bisa dilihat dari minumannya misalnya atau makanannya, atau juga pelayanannya. Oke, juga banyak lagi yang bisa kita ulas ya, misalnya elektronik ataupun juga kalau karya sastra kita bisa mengulas film, bisa mengulas novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Nah, karena teks itu pasti memiliki struktur ya kan, jadi tidak serta-merta teks itu dihadirkan begitu saja gitu. Jadi suatu teks pasti dibentuk berdasarkan strukturnya. Nah, struktur dari teks ulasan ini ada apa aja sih Kak? Jadi yang pertama, struktur teks ulasan ini diawali dengan identitas karya ataupun juga produknya. Nah, kalau misalnya untuk karya sastra seperti novel, cerpen, puisi seperti itu ada judulnya, ada pengarangnya, ada penerbit, tahun terbit, dan lain sebagainya. Nah, identitas karya ini juga tergantung pada karya yang diulas ya. Jadi kalau misalnya handphone, misalnya nama mereknya apa, tipenya apa, harganya berapa, seperti itu. Atau misalnya film, berarti kalau film judulnya apa, disutradarai oleh siapa production house-nya, dan yang lain sebagainya. Itu yang menandakan bahwa itu identitas suatu karya, produk, jasa, dan yang lain sebagainya. Nah, setelah kita menuliskan identitas produk atau karya atau tempat dan yang lain sebagainya, kemudian struktur yang kedua itu ada orientasi.
Nah, orientasi ini apa sih? Orientasi ini adalah pengenalan umum dari karya yang akan diulas. Biasanya, bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana keberadaan karya yang diulas, apakah mendapatkan perhatian yang besar, karya dari seniman legendaris, atau misalnya menyebabkan kontroversi dan yang lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin mereview, kita kan pasti membuat teksnya terlebih dahulu dong. Kalau misalnya serta-merta kita menyebutkan begitu saja, pasti kan tidak akan tersusun ya gitu. Kemudian kalau setelah kita tadi memperkenalkan dulu produknya dengan struktur identitas karya atau produk itu, kemudian akan ada paragraf yang menggambarkan struktur orientasi ini. Jadi akan ada penggambaran umumnya dulu ataupun sekilas gitu ya, menjelaskan produk ini. Misalnya produk pulpen ini sedang viral loh di Indonesia gitu. Kenapa viral? Karena seperti ini, begini gitu. Jadi sekilas dulu gitu kan, seperti di sini, apakah karya ataupun benda yang diulas itu mendapat perhatian yang besar. Seperti itu, entah itu membuat kontroversi ataupun misalnya ada suatu karya dari legendaris atau yang lain sebagainya. Oke, setelah dibahas secara sekilas ataupun juga ada gambaran umumnya, jadi audiensnya tahu atau pembaca tahu bahwa yang akan diulas di teks ini adalah misalnya mengenai pulpen yang viral, seperti itu. Nah, kemudian setelah orientasi ada apa lagi? Setelah orientasi ini ada yang namanya struktur analisis. Nah, bagian ini sebetulnya adalah opsional dan dapat diintegrasikan dengan sinopsis. Namun, analisis unsur pembentuk dapat membantu untuk memperlihatkan wujud karya tanpa membocorkan keseluruhan isinya. Jadi, kalau di sini misalnya sebuah karya sastra seperti novel, untuk bagian analisis ini kalau di novel pasti harus ada yang namanya sinopsis ya kan, untuk misalnya pembaca bisa tahu dulu apa isi dari novelnya gitu, bagaimana garis besar ceritanya, tapi tentu saja tidak dibocorkan sampai misalnya endingnya bagaimana atau konflik yang besarnya seperti apa, tidak diceritakan sampai detail ya, tapi hanya dijelaskan garis besarnya saja, misalnya dari awal cerita, tengah hingga akhir seperti apa, tetapi tidak terlalu fokus atau tidak terlalu detail gitu, nanti akan malah spoiler gitu. Nah, kalau misalnya tentang produk, gimana sih yang akan diulas? Misalnya kalau di analisis ini akan membahas lebih detail lagi mengenai dari identitasnya bisa dikembangkan, misalnya produk ini buatan mana, kemudian dibuat di mana, kemudian misalnya kandungannya apa aja, seperti itu. Nah, setelah di penjelasan yang analisis yang tentunya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai suatu produk, suatu karya, suatu benda, suatu tempat, dan yang lain sebagainya ya. Jadi dibahas lagi harganya, misalnya dibandingkan dengan harga yang lain atau membandingkan produk satu dengan produk yang lain atau membandingkan karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lain, bisa ditulis di struktur yang analisis ini. Oke. Nah, setelah itu untuk bagian evaluasi ini kita akan merangkum sedikit dari struktur yang sebelumnya, yaitu analisis ya. Karena di bagian evaluasi ini itu merupakan pemaparan yang berisi kelebihan dan juga kekurangannya. Setelah tadi misalnya ada perbandingan dari A dan B misalnya, atau A, B, C, dan D misalnya seperti itu, nanti akan diringkas lagi di struktur evaluasi ini. Jadi disimpulkan kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan produk A dibanding B, C, dan D ini, seperti itu ya. Kemudian ada interpretasi atau penafsiran kita terhadap manfaat, atau juga misalnya pada karya sastra ada amanatnya kah yang dapat disimpulkan di sini gitu. Jadi biasanya di struktur terakhir ini juga akan ada kalimat-kalimat rekomendasi gitu, apakah sesuatu yang sobat belajar ulas di sini memang worth it ataupun memang recommended atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kaidah kebahasaan dalam teks ulasan ini? Yang pertama itu menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang itu apa? Jadi konjungsi penerang itu contoh katanya adalah bahwa, kemudian ada yakni, kemudian ada yaitu. Misalnya seperti kalimat ini, misalnya pulpen ini punya banyak kelebihan.
yaitu. Nah, kata yaitunya ini merupakan konjungsi penerang ya. Misalnya kelebihannya tintanya awet, misalnya seperti itu. Dan yang lain sebagainya gitu. Nah, jadi untuk menjelaskan sesuatu atau menerangkan sesuatu itu membutuhkan konjungsi penerang. Contohnya menggunakan kata yaitu, yakni, ataupun juga bahwa. Oke. Nah, kemudian yang kedua menggunakan konjungsi temporal seperti kata semenjak, kata sejak, ataupun kemudian, dan juga akhirnya. Nah, kemudian menggunakan konjungsi penyebab, contohnya karena, sebab, oleh karena itu. Jadi ini yang menunjukkan adanya kalimat sebab akibat. Kemudian menggunakan pernyataan-pernyataan rekomendasi ya ataupun saran pada bagian akhir teks yang ditandai dengan kata hendaknya, harus, jangan, atau sebaiknya. Nah, karena tadi dalam struktur evaluasi ya yang fokus pada kelebihan dan kekurangan, di situ di bagian akhir teks itu akan muncul seperti rekomendasi-rekomendasi ataupun saran apakah sesuatu yang sobat belajar ulas ini memang direkomendasikan ataupun tidak gitu ya. Nanti akan menggunakan kata-kata seperti hendaknya, harus, atau jangan, atau dan juga sebaiknya. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri dari teks ulasan? Nah, ciri-ciri teks ulasan ini yang pertama, dia mengandung informasi ataupun juga identifikasi mengenai suatu karya ya. Jadi karena kita mengulas suatu hal tapi fokusnya misalnya satu benda gitu ataupun satu objek lah. Tapi bisa dibandingkan nanti di bagian analisisnya. Tapi tetap saja yang kita bahas mengenai satu, misalnya membahas mengenai makanan. Maka makanan misalnya rendang, kita akan fokus membahas rendang. Misalnya akan dibandingkan rendang dari restoran A, B, C, dan D seperti itu. Jadi ada informasi mengenai sesuatu yang diulas itu. Kemudian membahas latar belakang dan hubungan karya dengan karya yang lain. Misalnya latar belakangnya kenapa sih misalnya sesuatu yang diulas ini bisa viral ataupun juga bisa membuat kontroversi ya. Jadi ada alasan-alasannya kenapa seperti itu. Kemudian membuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. Memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan karya ya. Tadi sudah dijelaskan di struktur yang evaluasi bahwa pasti ciri teks ulasan itu pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangan mengenai sesuatu. Kemudian terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Jadi akan ada kesimpulan dari sobat belajar misalnya, baju ini bagus karena bahannya enak gitu, juga warnanya tidak terlalu mencolok seperti itu. Jadi akan ada opini yang disimpulkan dari sobat belajar karena sobat belajar juga sudah menggunakan produk itu, misalnya sudah tahu bagaimana rasanya. Jadi di situ sudah bisa diinterpretasikan bagaimana simpulan dari sesuatu yang diulas. Nah, kemudian teks ulasan juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu dilihat dulu, ini jenisnya dilihat dari bentuknya ya. Yang pertama ada teks ulasan informatif, ada teks ulasan deskriptif, ada teks ulasan kritis. Nah, kita lihat satu persatu. Teks ulasan informatif ini biasanya berisi gambaran singkat, padat, serta umum pada sebuah karya ataupun sebuah barang dan yang lain sebagainya. Teks ulasan informatif ini tidak hanya memberikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan kepada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi ini biasanya teks ulasan informatif yang biasa sobat belajar baca ataupun yang biasa sobat belajar temukan ya, yang ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kemudian, nah untuk seperti contohnya kita akan bahas setelah ini. Kemudian yang kedua, teks ulasan deskriptif, yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan secara lebih rinci ataupun detail. Ulasan deskriptif ini berisi gambaran secara rinci pada setiap bagian sebuah karya. Teks ulasan ini pada umumnya dikerjakan di dalam suatu karya fiksi untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait pentingnya informasi, manfaat, serta kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis dalam suatu karya. Oke, jadi misalnya ini difokuskan pada suatu karya ya oleh penulis, berarti kan artinya ada di dalam sebuah buku, entah itu fiksi ataupun non-fiksi ya kan. Nah, ini tuh merupakan teks ulasan yang jenis paragrafnya itu deskriptif atau yang menjelaskan ataupun juga yang merincikan. Nah, kalau misalnya pada karya sastra, contohnya adalah yang mendeskripsikan misalnya suatu keadaan ataupun juga suatu misalnya tempat gitu dalam
karya sastra, misalnya pada novel. Contohnya seperti ini. Ini penggalan yang diambil dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Jimbron yang tambun dan invalid, kakinya panjang sebelah, terengah-engah di belakangku. Wajahnya pias, dahinya yang kukuh basah oleh keringat berkilat-kilat. Di sampingnya, Arai yang keladi seluruh kejadian ini lebih menyedihkan. Sudah 2 kali ia muntah. Ia lebih menyedihkan dari si invalid. Aku menoleh cepat. 20 meter di depan sana, teronggok reot pabrik cincau dan para jemuran daun cincau. Coklat dan doyong. Di berandanya, dahan-dahan bantan meruduk kuyu menekuri nasib anak-anak nelayan yang terpaksa bekerja. Nah, ini kan ada kata-kata yang sangat merinci ataupun juga yang menggambarkan secara detail ya. Dia menoleh cepat. Jadi kan kita bisa, intinya deskriptif itu kita bisa membayangkan, memvisualisasikan apa yang penulis ini tuliskan. Ya, dia mendeskripsikan 20 meter di depan sana ada apa, yaitu ada pabrik cincau dan para jemuran, kemudian bagaimana keadaan di sana. Nah, ini disebut ulasan deskriptif. Kemudian yang ketiga ada teks ulasan kritis, yaitu berisi ulasan dalam suatu karya secara detail yang mengacu kepada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan satu ini ditulis dengan objektif serta kritis. Contohnya, misalnya ini digunakan pada pada tingkat pendidikan tingkat tinggi ya, misalnya di bangku kuliah ataupun di sekolah menengah atas. Nah, jadi ulasan ini menggunakan suatu metode atau juga pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Biasanya digunakan pada karya sastra ataupun karya sastra, misalnya puisi, cerpen, novel atau film ya. Misalnya contohnya ulasan pada sebuah novel yang menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi ataupun juga psikologi sastra gitu. Jadi membedah atau mengulasnya itu menggunakan ilmu pengetahuan lain. Nah, kalau berdasarkan objeknya, jenis-jenis teks ulasan dibagi menjadi yang pertama ada ulasan buku, bisa fiksi dan non-fiksi, kemudian ulasan film, misalnya serial TV, sinetron, film, dan yang lain sebagainya, ataupun juga ulasan pementasan, teater, pentas musik, pentas tari, dan yang lain-lain. Kemudian karya seni, bisa dekorasi, patung, lukisan, bisa juga bangunan, misalnya seperti gedung, dan yang lain sebagainya. Nah, contoh dari ulasan, misalnya kalau ulasan buku nih ya, yang Sobat Belajar yang ini bentuknya sudah umum gitu. Di sini kita akan menuliskan dulu identitasnya, judulnya Bumi Manusia. Penulisnya siapa? Pramudia Anantatur. Cetakan keberapa atau kapan dicetaknya? 17 Januari 2011. Siapa penerbitnya? Lentera Dipantara. Jumlah halaman 535 halaman. Nah, ini akan ada orientasi ya. Dijelaskan dulu Bumi Manusia itu apa dan bagaimana latar belakangnya. Bumi Manusia merupakan buku pertama dari tetralogi Buru yang ditulis oleh salah satu sastrawan terbesar di Indonesia, Pramudia Anantatur, ketika mendekam di penjara di Pulau Buru pada tahun 1975. Buku ini sempat dilarang terbit pada tahun 1981 karena dianggap mengandung ajaran yang kurang baik. Padahal nyatanya buku ini justru kaya akan sejarah terutama di masa penjajahan Belanda dan pesan yang terkandung justru membangkitkan rasa nasionalisme. Novel ini dianggap sangat berpengaruh besar dan Pramudia Anantatur hampir diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Nobel karenanya. Bagaimana tidak? Hingga tahun 2005 saja buku ini telah diterbitkan ke 33 bahasa yang berbeda. Novel ini berlatar akhir abad 18 menampilkan suasana dengan sangat apik dan detail. Lokasi yang diceritakan pada Bumi Manusia yaitu Wonokromo pada akhir abad 19 yang merupakan kawasan perkebunan tebu Surabaya Blora. Ketika membacanya seolah-olah pembaca berada pada abad masa itu. Pembaca akan dibuat seolah-olah berada pada zaman itu dengan hiruk-pikuk suasana kolonial yang menimbulkan rasa tersendiri. Kisahnya dimulai dengan cerita. Nah, ini merupakan masuk ke dalam sinopsisnya ataupun analisisnya begitu ya. Nah, di sini akan kita temui mengenai suatu kelebihan. Keunggulan dari buku ini adalah cerminan sejarah yang sangat kaya dan mendetail. Novel dengan seksama memperhatikan seluruh suasana dan keadaan sosial politik pada masa itu. Apa yang dibawakan tidak seklise kisah penjajahan semata, namun kepelikan yang jarang tersoroti justru muncul dan dibawakan dengan lebih lirih dalam kisahnya. Nah, ini kelebihannya ya.
Kemudian apa kekurangannya? Hampir tidak ada kekurangan yang menyelubungi novel ini. Pada sebagian bagian mungkin terdapat beberapa istilah dan pemikiran yang akan lebih sulit untuk dicerna, terutama bagi kaum awam atau seseorang yang literasinya tidak secemerlang Pram. Nah, seperti itu. Nah, ini ada bagian evaluasinya atau penutupnya. Tidak mengherankan rasanya jika buku ini sempat hampir membawanya untuk mendapatkan penghargaan Nobel. Buku yang luar biasa ini mengombinasikan pencitraan yang apik, narasi yang mengasyikkan, dan pesan moral yang kuat, dapat menyihir pembacanya untuk seakan benar-benar masuk ke dalam dunia novel yang dipenuhi berbagai pesona literasi tiada henti. Nah, kalau di sini contohnya misalnya pementasan sama, strukturnya pun sama, bentuknya juga sama, harus ada identitasnya dulu. Kemudian dijelaskan dulu sinopsisnya, ya. Drama ini menceritakan tentang siapa dan apa, begitu. Baru nanti masuk ke kelebihan, juga kekurangannya, dan kesimpulannya. Oke, kita masuk ke latihan. Sobat Belajar udah siapkan untuk menjawabnya? Oke, jadi kuis yang pertama adalah teks ulasan yang adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan juga kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang ditujukan untuk pembaca kepada pendengar atau halayak ramai. Karya yang dimaksud dapat berupa berikut, A. Buku kumpulan cerpen, B. Pementasan teater, C. Film, atau D. Televisi. Jawabannya adalah yang A, buku kumpulan cerpen. Kenapa? Kalau kita baca di soalnya adalah tentang suatu karya, ya, ditujukan untuk siapa? Untuk pembaca. Maka kalau sudah targetnya sudah terlihat yaitu pembaca, maka dapat disimpulkan itu adalah sebuah buku atau sebuah teks, ya, karya sastra yang dapat dibaca, yaitu buku kumpulan cerpen. Kemudian yang kedua, urutan struktur teks ulasan yang benar adalah A. Identitas karya, orientasi, analisis, evaluasi, B. Identitas karya, analisis, evaluasi, C. Identitas karya, evaluasi, orientasi, analisis, atau D. Identitas karya, orientasi, evaluasi, analisis. Jawaban yang tepat adalah yang A. Setelah diawali dengan identitas karya, kemudian diawali dengan orientasi, kemudian isinya yaitu analisis, diakhiri dengan evaluasi. Ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bentuknya, teks ulasan dibagi menjadi 3, yakni A. Film, buku, dan pementasan, B. Fiksi, non-fiksi, dan ilmu pengetahuan, C. Informatif, deskriptif, dan kritis, atau D. Identitas karya, orientasi, evaluasi, dan analisis. Jawaban yang tepat itu, berdasarkan bentuknya, teks ulasan dibagi menjadi 3, yaitu yang C. Informatif, deskriptif, dan juga kritis. Oke Sobat Belajar, kita sudah berada di penghujung materi kali ini. Gimana, mudah bukan untuk memahami teks ulasan? Semoga Sobat Belajar bisa mempraktikkannya. Nah, saya Winda Sulistia pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!